Profil jamaah haji Indonesia makin didominasi jamaah perempuan dan lanjut usia, lansia. Seperti apa profil jamaah haji Indonesia 2023? Temukan jawabannya di video ini. Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Spirit Haji Mabrur. Info haji. Tidak sulit mencari keberadaan jamaah haji Indonesia di Tanah Suci. Jamaah haji Indonesia yang berkulit sawo matang dan berperawakan kecil mudah ditemui di Masjidil Haram Makkah, Masjid Nabawi di Madinah, atau di beberapa tempat belanja. Maklum, jamaah haji Indonesia dengan total jamaah 229.000 termasuk 8.000 kuota tambahan menjadi negara terbesar pengirim jamaah haji pada 2023. Dominasi kehadiran jamaah haji Indonesia hanya kalah dengan gabungan jamaah haji 3 negara Asia Selatan, Pakistan, Bangladesh, dan India. Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi tahun 2023 telah menyampaikan data jamaah haji reguler Indonesia. Berikut data jamaah haji reguler Indonesia serta fakta pengawasan Spirit Haji Mabrur di lapang selama beberapa tahun beserta rekomendasinya. Pengalaman berhaji. Pada 2023, total ada 209.782 atau 99,57% jamaah haji reguler dari Indonesia yang tiba di Tanah Suci. 98,34% belum berhaji dan 1,66% sudah berhaji. Tidak jauh berbeda dengan tahun lalu, hampir 99% jamaah belum berhaji. Mayoritas jamaah baru pertama ke Saudi, kecuali yang pernah umroh. Bahkan sebagian besar jamaah baru pertama kali ke luar negeri. Kecuali petugas haji, memang sulit untuk mengulang haji. Kemungkinan bisa berhaji bagi jamaah yang berhaji sebelum keberangkatan tahun 2009. Apalagi kewajiban haji hanya sekali. Karena haji hanya sekali, jamaah harus mendapat bimbingan manasik yang cukup, baik lewat KBIHU maupun dari Kemenak. Bimbingan menyangkut ibadah haji dan kondisi di Saudi diberikan dalam teori dan praktek lebih awal dari pelunasan biaya haji. Jenis kelamin. Jamaah haji reguler tahun 2023 lebih banyak perempuan dengan perbandingan 55,1% dan 44,9% jemaah pria. Dominasi jamaah perempuan sudah terlihat beberapa tahun terakhir. Hampir sama dengan tahun ini, persentase jamaah perempuan pada 2022 mencapai 55,6%. Inilah eranya haji mak-mak atau ibu-ibu. Jangan tanyakan kalau di toko atau yang jual barang atau makanan. Mak-mak dari Indonesia gemar membeli makanan dan menawar barang. Tidak heran, pedagang di Arab bisa bercakap bahasa Indonesia. Ya Siti Rohmah, murah, 2 real. Indonesia, bagus. Kondisi fisik dan emosi jamaah haji perempuan tentu beda dengan jamaah haji pria. Apalagi sebagian besar jamaah haji perempuan lansia
dan termasuk jamaah Risti. Jamaah perempuan yang sakit dan sulit berjalan digendong petugas karena tidak ada pendamping mahram. Penambahan petugas perempuan yang proporsional dengan jumlah jamaah. Petugas perempuan yang memiliki fisik kuat untuk membantu jamaah perempuan. Juga pembimbing atau konsultan ibadah yang memahami fikih perempuan dan masalah perempuan. Dari sisi pendidikan, 67.543 atau hampir sepertiga jamaah haji reguler pada 2023 lulusan SD. Jika ditambah dengan lulusan SLTP dan SLTA, 67,5% pendidikan jamaah haji Indonesia hingga jenjang SMA. Sebagian jamaah haji Indonesia berasal dari desa dan tidak bisa berbahasa Indonesia, sehingga petugas haji kesulitan berkomunikasi jika jamaah terlepas dari rombongan. Dari suatu survei, banyak jamaah haji Indonesia yang tidak bisa membaca Quran. Pembinaan haji yang terencana dan berkelanjutan untuk jamaah haji sebelum keberangkatan di Tanah Suci dan pasca haji. Terkait adanya jamaah yang hilang, jamaah menggunakan gelang yang tidak mudah lepas. Berdasar profesi, mayoritas jamaah haji reguler Indonesia, ibu rumah tangga, mencapai 57.178 orang. Disusul pegawai swasta, PNS, petani, pedagang, pensiunan, dan beragam profesi lainnya. Sebagian jamaah haji reguler bukan orang kaya untuk berhaji. Ada jamaah haji yang bekerja di sektor informal dengan menabung puluhan tahun untuk mewujudkan impian berhaji. Bagi sebagian masyarakat, berhaji menjadi impian, kebanggaan, dan meningkatkan status sosial. Calon jamaah haji sensitif dengan kenaikan harga. Karena itu, perlu ada sosialisasi, kenaikan biaya haji, dan waktu pelunasan tidak mepet agar jamaah bisa melunasi biaya haji. Usia jamaah. Ada 61.536 jamaah masuk kategori lansia atau sekitar 30% dari jamaah yang berangkat pada 2023. Jamaah lansia terbanyak dari Embarkasi Solo, Surabaya, Jakarta Bekasi, dan Pondok Gede Jakarta. Data lain dari Sisko Hatkes, jumlah lansia 66.943 jamaah atau 30% dari kuota haji normal 221.000. Bahkan ada beberapa jamaah yang berusia di atas 100 tahun. Merujuk data KKHI, jumlah jamaah haji usia 60 tahun ke atas mencapai 45% dari total kuota haji Indonesia 229.000. Sedang pada tahun-tahun sebelumnya, jamaah haji usia di atas 60 tahun sekitar 30%. Makin tua usia jamaah, makin rentan sakit. Jamaah haji yang masuk kelompok berisiko tinggi Risti 75% dari total kuota haji Indonesia pada 2023. Hingga akhir operasional haji 2023, 773 jamaah haji Indonesia wafat di Saudi. Rekor jamaah wafat. Penyebabnya banyak jamaah lansia tapi tidak menerapkan syarat kemampuan kesehatan secara ketat.
Kebugaran dan kesehatan tubuh jamaah menentukan tingkat kematian jamaah jika tidak ada musibah. Hubungan variabel umur dengan kesehatan itu terlihat pada 2018. Dengan jamaah lansia tidak banyak, jamaah yang wafat pada 2018 385 orang. Jamaah disabilitas. Ada 5.791 jamaah disabilitas pada 2023, terdiri atas 3.659 perempuan dan 2.132 pria. Mayoritas jamaah disabilitas berangkat dari embarkasi Surabaya, Solo, Jakarta Pondok Gede, Makassar, dan Batam. Penyandang disabilitas tidak maksimal dalam beribadah di tanah suci, terutama ibadah yang membutuhkan fisik, seperti melempar jumroh. Jamaah yang mengalami keterbatasan fisik dibantu dengan kursi roda. Ada juga jamaah dalam kondisi demensia atau pikun. Kebijakan haji ramah lansia pada 2023 perlu dievaluasi dengan melihat keterbatasan jumlah petugas, seleksi jamaah yang akan berangkat haji agar memenuhi syarat kemampuan atau istitoah kesehatan. Tidak ada rilis profil data jamaah haji khusus seperti jamaah haji reguler. Apa PPIH hanya mengurus jamaah haji reguler? Padahal Kementerian Agama yang membuat kebijakan dan pengawasan terbatas penyelenggaraan ibadah haji khusus. Ada direktur di Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang membina haji khusus dan umroh. Dari pengawasan di lapangan, secara kasat mata, jamaah haji khusus lebih banyak berusia muda dari jamaah haji reguler karena daftar tunggu lebih pendek, sehingga angka kematian jamaah haji khusus tidak banyak. Penyelenggara ibadah haji khusus PIHK menyediakan petugas, pembimbing ibadah, dan dokter sendiri. Pendidikan jamaah haji khusus lebih tinggi dengan pekerjaan yang lebih mapan, meski sebagian jamaah haji khusus berasal dari daerah. Jamaah haji khusus mampu membayar biaya haji lebih mahal untuk dapat berangkat lebih cepat dengan layanan plus. Profil jamaah haji Indonesia pada 2024 tampaknya masih akan didominasi jamaah emak-emak dan lansia. Pemahaman akan profil dan peta jamaah akan lebih memudahkan untuk menyusun kebijakan dan program yang pas. Jamaah, emak-emak, dan lansia tapi sehat.